Selamat malam Tuan dan Nyonya. Kali ini kita akan membahas sebuah iceberg yang mungkin akan menyadarkan kita bahwa kita tidak hidup selamanya. Iceberg yang menjelaskan berbagai cara bagaimana manusia bisa punah. Semuanya terangkum dalam Doomsday Iceberg. Lapisan 1. World War. Siapa sangka perang bisa menyebabkan manusia punah. Perang tentunya berbeda dengan perkelahian yang biasanya dilakukan secara spontan dan tidak memiliki arti. Perang lebih terorganisir, jauh terorganisir, dan merupakan jalan keluar terakhir ketika tidak ada jalan lain. Manusia berperang biasanya dikarenakan organisasi, ideologi, budaya, dan sumber daya. Perang pertama dalam sejarah tercatat terjadi di Mesopotamia pada tahun 2700 sebelum Masehi. Perang selalu bermunculan di setiap zamannya, baik itu di zaman sebelum Masehi, abad pertengahan, sampai zaman modern. Dan jenis perang terbesar adalah World War atau Perang Dunia. Apakah kalian tahu persamaan dan perbedaan perang setiap zamannya? Jika perang terjadi di zaman batu, mungkin senjatanya hanya panah, batu, dan kayu. Lalu di zaman besi, senjatanya menggunakan pedang, tombak, dan senjata lain yang terbuat dari besi. Dan seterusnya sampai pada zaman sekarang, yang jika perang terjadi mungkin ultimate weapon dari setiap negara adalah bom nuklir. Jika kita perhatikan, semakin maju zaman, senjatanya juga semakin mematikan. Coba kita bayangkan, jika Perang Dunia Ketiga terjadi pada tahun 3022 atau 1000 tahun lagi, mungkin saja senjata pamungkasnya adalah senjata yang bisa menghancurkan satu planet. Belum lagi senjata-senjata yang dilarang seperti senjata kimia dan biologis, yang mungkin saja berakibat fatal terhadap spesies manusia. Asteroid Impact. This guy yang sudah memusnahkan dinosaurus 65 juta tahun lalu. Meteor yang bernama Chicxulub dan hanya berukuran 9,6 km saja bisa memicu kepunahan massal, yaitu sekitar 75% kehidupan di bumi. Kita bisa bayangkan jika ukuran meteor yang akan menabrak bumi lebih besar daripada itu, mungkin saja manusia bisa punah. Ngomong-ngomong, berdasarkan artikel ini, meteor yang berukuran lebih besar dari 10 km bisa menabrak bumi dengan kemungkinan sekitar 100-2 juta tahun sekali. Tapi ingat ya, kemungkinannya tipis, tapi tidak mustahil. Lapisan 2. Pandemik. Belakangan ini kita sudah bosan mendengar kata pandemik. Yap, tentu saja terima kasih kepada makhluk hidup wannabe yang satu ini. Kita sudah tahu dan merasakan bahwa pandemi tentu sangat berdampak kepada kehidupan manusia. Tetapi jika berpikir lebih ekstrim, apakah mungkin pandemi yang disebabkan oleh virus dapat menyebabkan manusia punah? Jawabannya, iya. Dalam karya ilmiah yang berjudul The Mother of All Battle, Viruses vs. Human, Can Human Avoid Extinction in 50 to 100 Years? Sang penulis menceritakan tentang skenario jika virus berevolusi. Dia mengatakan, ada kemungkinan pengembangan varian patogen di usus dapat menyebabkan virus menular yang dapat menyebabkan pandemi. Penyakit ini dapat mengakibatkan penghentian total peradaban kita dan mungkin kepunahan ras manusia. Dalam tulisannya, dia berasumsi virus yang ada di dalam usus kita jika berkembang, kemungkinan dapat menyebabkan kepunahan. Belum lagi virus atau bakteri atau patogen lainnya yang belum ditemukan. Mungkin saja lebih mematikan lagi. Supervolcano. Supervolcano atau gunung berapi super adalah gunung berapi yang mampu menghasilkan letusan vulkanis dengan ejekta lebih besar dari 1000 km3, atau gunung berapi yang memiliki letusan berkekuatan 8 pada Volcano Explosivity Index. Sepanjang sejarah, nenek moyang manusia pernah mengalami letusan supervolcano, yaitu letusan Gunung Toba, di mana letusan tersebut menyebabkan katastrofi yang hebat dan menyebabkan global volcanic winter selama 6-10 tahun. Letusan Gunung Toba juga telah menyebabkan population bottleneck atau pengerucutan populasi, di mana letusan ini menyebabkan manusia purba tersingkirkan. Untuk letusan hebat di zaman manusia modern, mungkin bisa kita temui di letusan Gunung Tambora, walaupun Gunung Tambora bukan termasuk supervolcano, karena letusannya hanya sekitar V7. Meskipun demikian, letusan Gunung Tambora merupakan gambaran betapa hebatnya jika supervolcano meletus.
Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Indonesia, dan meletus pada 10 April 1815 yang menyebabkan dampak secara global. Bahkan tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without a Summer, dan suhu permukaan rata-rata turun sekitar 3 derajat Celcius. Korban-korbannya tidak hanya berasal dari letusannya saja secara langsung, melainkan dari efek setelah letusan yang menyebabkan gagal panen, kelaparan, dan penyakit. Korban dari letusan Gunung Tambora ini diperkirakan lebih dari 71.000 jiwa. Tapi apakah mungkin supervolcano bisa memunahkan manusia? Secara klasik jawabannya kita tidak tahu, tapi kemungkinan besar sih tidak. Tapi kalau kita bayangkan jika semua supervolcano meletus dalam waktu yang bersamaan atau paling tidak waktu yang berdekatan, apakah mungkin manusia masih bisa selamat? Climate change. Climate change atau perubahan iklim mengacu kepada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Climate change juga bisa disebabkan secara alamiah, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama untuk perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Dan dunia sekarang lebih panas sekitar 1,2 derajat Celcius dari abad 19, dan jumlah CO2 rata-rata telah meningkat sebanyak 50%. Penelitian juga memprediksi jika terjadi kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius dapat menyebabkan bencana yang besar. Tapi apakah mungkin bumi akan hancur dan manusia akan punah akibat perubahan iklim? Jawabannya kemungkinan tidak. Dampak-dampak yang disebabkan dari climate change ini tentu sangat merusak, seperti naiknya permukaan air laut, lalu wabah penyakit, lalu tidak dapat bercocok tanam, bencana alam, langkanya air tawar, dan perang serta kekacauan. Walaupun perubahan iklim berdampak mematikan, tapi menurut saya dampak-dampak tersebut tentu akan memojokkan manusia ke titik di mana manusia akan sadar dan berusaha membangun lagi peradaban. Mungkin ini akan dibahas di topik Malthusian Catastrophe pada lapisan 3. Lapisan 3. Interplanetary Contamination. Interplanetary contamination atau kontaminasi antar planet bisa diartikan sebagai kontaminasi biologis dari suatu benda luar angkasa ke bumi atau sebaliknya. Tentu saja kontaminasi yang paling ditakutkan adalah masuknya mikroba invasif ke bumi yang dikhawatirkan akan menyebabkan pandemi. Jika kita bayangkan ada virus atau mikroba invasif dari luar angkasa dan kita sebagai makhluk bumi tentu saja belum mempunyai imun atau obatnya, kemungkinan peradaban manusia bahkan spesies-spesies lain akan terancam kepunahannya. Mungkin sebagai gambaran kalian bisa menonton film War of the World, di mana si alien yang menginvasi bumi, lalu seketika alien tersebut mati karena keberadaan bakteri atau mikroba bumi. Y2K. Secara singkat, Y2K adalah kesalahan perhitungan tanggal pada komputer ketika pergantian tahun 1999 ke tahun 2000, karena komputer-komputer pada saat itu menuliskan angka tahun hanya dengan 2 digit angka terakhirnya saja. Misalnya 1999 menjadi 99 dan 2000 menjadi 00. Gara-gara kesalahan atau bug pemrograman tersebut tentunya berdampak merugikan bagi sistem pemerintahan maupun bisnis yang menumpukan perhitungannya kepada komputer, seperti sistem satelit, mesin tiket, dan perbankan. Tentu saja saat pergantian tahun tersebut terdapat beberapa masalah di berbagai negara, seperti Amerika, Prancis, Australia, Jepang, bahkan sampai di Indonesia. Secara keseluruhan jumlah kerugian di seluruh dunia akibat peristiwa Y2K itu ditaksir senilai 438 miliar USD. Apakah peristiwa Y2K akan terulang lagi? Jawabannya iya, dan kemungkinan akan terulang lagi pada tahun 2038 dengan istilah Y2K38. Apakah peristiwa Y2K38 akan membuat manusia punah? Jawabannya, jika Y2K saja bisa diatasi, tentu saja Y2K38 pasti bisa diatasi. Jika kita berpikir lebih jauh, manusia zaman dahulu bisa hidup tanpa komputer. Masa sih bug pada komputer bisa menyebabkan manusia punah? Experiments gone wrong. Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Semua orang pasti pernah melakukan eksperimen, dimulai dari eksperimen sains sampai social experiments gone wrong di YouTube. Eksperimen yang ditakutkan adalah tentu saja eksperimen yang dilakukan saintis. Misalnya, seperti para ilmuwan yang berusaha membuat black hole dalam laboratorium. Pembuatan black hole dalam skala laboratorium diperuntukkan untuk lebih memahami karakteristik black hole dan membuktikan teori Stephen Hawking.
Dalam artikel thenextweb.com mengatakan bahwa percobaan black hole ini kemungkinan besar tidak dapat menghancurkan bumi. Kemungkinan besar ya, bukan berarti tidak sama sekali. Meskipun begitu, masih banyak percobaan-percobaan lain selain membuat black hole. Bisa saja di masa depan para ilmuwan membuat percobaan mengenai virus-virus, artificial intelligence, dan nanomesin, di mana hal-hal tersebut memiliki kemungkinan untuk memusnahkan manusia. Topik-topik tersebut akan dibahas di lapisan selanjutnya. Malthusian Catastrophe. Malthusian Catastrophe mungkin dari semua topik di iceberg ini yang namanya paling keren. Selepas dari itu, dampak dari Malthusian Catastrophe ini sama sekali nggak keren. Dari namanya aja kita bisa tahu penggagas teori ini, yaitu yang bernama Malthus. Dan teori atau ide tersebut dinamakan Malthusianisme. Malthusianisme adalah gagasan bahwa pertumbuhan penduduk berpotensi eksponensial, sementara pertumbuhan pasokan makanan atau sumber daya lainnya bersifat linier, yang pada akhirnya mengurangi standar hidup hingga memicu kematian populasi. Berdasarkan esai pada tahun 1798 yang ditulis oleh Malthus itu sendiri, Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan populasi manusia lebih cepat daripada produksi pangan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit. Jika teori Malthus tersebut benar, maka menurut PBB atau UN, kemungkinan Malthusian Catastrophe akan terjadi pada tahun 2300. Meskipun begitu, jikalau Malthusian Catastrophe terjadi, maka dampak yang akan terjadi adalah tingginya angka kematian. Ya, karena secara logika akan secara otomatis menyesuaikan dengan sumber daya yang ada. Dan dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah kemiskinan, kelaparan, dan perang. Dan menurut saya dampak yang separah-parahnya sih akan mengakibatkan societal collapse atau keruntuhan peradaban, yang berarti jatuhnya masyarakat manusia yang kompleks yang ditandai dengan hilangnya budaya dan kompleksitas sosial ekonomi, serta jatuhnya pemerintah dan munculnya kekerasan atau secara sederhana bisa dikatakan kembali berlakunya hukum rimba. Tentu saja Malthusian Catastrophe ini tidak akan memunahkan spesies Homo sapiens, tetapi mungkin akan memusnahkan manusia sebagai makhluk yang beradab. Tapi tenang, ada teori yang berlainan dengan Malthus ini, yaitu Husserl's teori, yang secara sederhana mengatakan bahwa manusia akan selalu berinovasi dan menemukan cara untuk meningkatkan produksi pangan. Lapisan 4. Gamma Ray Burst. Gamma Ray Burst adalah ledakan terkuat yang dapat terjadi di alam semesta kita. Saking luar biasanya ledakan tersebut, kekuatan dari ledakannya setara dengan energi yang dipancarkan matahari selama 10 miliar tahun. Gamma Ray Burst atau GRB atau GRB dapat terjadi karena bintang yang berukuran besar kolaps atau runtuh atau benturan antara black hole atau neutron star. Dampak dari GRB pastinya sangat devastating. Setidaknya jika bumi terkena radiasi GRB akan mengakibatkan hancurnya sebagian besar atmosfer bumi, khususnya lapisan ozon. Lalu jika atmosfer bumi rusak, maka bumi akan rentan terhadap radiasi kosmik dan pada akhirnya semua makhluk hidup, khususnya surface dweller, akan overdosis vitamin C, cancer. Jadi jika GRB ini mengenai bumi, apakah manusia bisa punah? Tergantung jarak dari GRB sih. Jika jaraknya lebih dari 3000 tahun cahaya, kemungkinan hanya penghancuran satelit-satelit saja. Namun jika jaraknya lebih dekat lagi, apalagi dalam tanda kutip point blank, tentu saja bumi ini akan hancur seketika atau secara perlahan. Tapi tenang, menurut para ahli, frekuensi GRB akan terjadi di galaksi kita atau di galaksi terdekat hanya sekitar 5 juta tahun sekali. Dan kemungkinan besar radiasi itu tidak akan berdampak pada bumi. BTW, ini gambaran jika bumi meledak. Eternal Ice Age. Ice Age atau zaman es adalah periode panjang penurunan suhu permukaan dan atmosfer bumi yang mengakibatkan adanya atau perluasan lapisan es. Kita sudah tahu bahwa dahulu bumi pernah mengalami Ice Age. Paling tidak bumi pernah mengalami Ice Age besar sebanyak 5 kali. Dan ternyata Ice Age ini merupakan sebuah siklus alamiah di bumi. Tapi bukan Ice Age siklus yang dibicarakan di topik ini, melainkan Eternal Ice Age atau zaman es abadi. Tapi bagaimana mungkin bumi bisa memiliki Ice Age abadi jika masih ada matahari? Ya memang, bumi tidak akan mengalami Ice Age abadi jika masih mengorbit di matahari. Tapi bagaimana jika bumi terpental dari orbitnya dan berkelana sendiri dalam kegelapan? Bumi dapat terpental dari orbit jika adanya bintang lain yang lewat dekat dengan bumi.
maka gaya gravitasinya mungkin saja menyebabkan bumi terpental dari orbitnya. Jika itu terjadi, maka bumi akan menjadi planet yang mengembara sendiri tanpa bintang atau disebut rogue planet. Kemungkinan adanya bintang lain yang akan melintas dekat dengan tata surya kita adalah 1:100.000 dalam 5 miliar tahun ke depan. Walaupun sangat kecil, tapi mungkin terjadi. Jika itu terjadi, hal yang paling menyedihkan adalah saat kita melihat adanya cahaya lain yang datang, tapi bukan matahari. Lalu setelah beberapa lama, kita menyaksikan matahari semakin lama semakin mengecil, sampai suatu saat bumi akan mengalami malam yang abadi, dan suhu permukaan bumi hanya beberapa derajat di atas absolute zero, dan inilah Eternal Ice Age, dalam kegelapan yang abadi. Yang jadi pertanyaan, apakah manusia akan punah? Jawabannya, kita tidak tahu. Yang pasti, mayoritas manusia akan mati. Tapi manusia masih punya harapan untuk hidup, yaitu menemukan sumber panas dan energi dari geothermal atau nuklir. Solar engulfing. Bola panas yang satu ini adalah sumber energi utama, dan untungnya berkatnya kehidupan di bumi dapat eksis. Tapi apakah kalian tahu bahwa suatu saat matahari akan mengkhianati bumi dan mulai memakan bumi? Kira-kira 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan menghabiskan bahan bakar hidrogen di intinya, dan mulai membakar helium, lalu matahari akan berubah menjadi red giant. Ketika dalam fase red giant, matahari ini akan mengembang kira-kira sebesar 1 AU atau astronomical unit, atau sekitar jarak dari bumi ke matahari. Jika kita anggap bahwa orbit bumi tidak akan menjauh, maka tentu saja bumi akan tertelan oleh matahari, dan kemungkinan matahari akan menelan bumi dalam waktu sekitar 7,59 miliar tahun. Sudah bisa dipastikan jika matahari menelan bumi, maka semua kehidupan di bumi akan punah, terkecuali jika manusia mampu berpergian antar bintang dan menemukan planet baru untuk dihuni. Big Crunch, Big Rip, dan Big Chill. Ketiga topik tersebut disatukan ke dalam satu topik karena ketiganya memiliki kesamaan, yaitu teori tentang akhir dari alam semesta. Mari kita bahas secara singkat teori-teori tersebut. Big Crunch. Big Crunch adalah salah satu skenario hipotesis untuk akhir alam semesta, di mana perluasan alam semesta akhirnya berbalik dan alam semesta runtuh kembali. Akhirnya menyebabkan volume alam semesta menjadi nol. Sebuah peristiwa yang berpotensi diikuti oleh reformasi alam semesta mulai dengan Big Bang lainnya. Secara sederhana, gaya gravitasi mengalahkan ekspansi alam semesta yang disebabkan oleh dark energy, sehingga semua benda di alam semesta ini tertarik dan menjadi satu. Teori Big Crunch juga menjadi pendukung terjadinya teori Big Bounce, yaitu siklus alam semesta yang bermula lagi dengan Big Bang. Peneliti memperkirakan bahwa jika teori ini benar, maka Big Crunch akan terjadi sekitar 100 miliar tahun dari sekarang. Big Rip. Big Rip adalah model kosmologi hipotesis mengenai nasib akhir alam semesta, di mana materi alam semesta dari bintang dan galaksi hingga atom dan partikel subatom, dan bahkan ruang waktu itu sendiri, akan terkoyak oleh ekspansi alam semesta pada waktu tertentu di masa depan, hingga jarak antar partikel dengan partikel lain menjadi tak terhingga. Bisa dibilang ini adalah kebalikan dari Big Crunch, di mana gaya gravitasi dikalahkan oleh dark energy, sehingga menyebabkan terpisahnya semua materi, bahkan sampai skala kuantum, dan konsep space atau ruang itu sendiri akan hancur, serta jarak antar partikel menjadi tak terbatas jauhnya. Peneliti memperkirakan jika teori Big Rip itu benar, maka kejadian ini akan terjadi sekitar 22 miliar tahun dari sekarang. Big Chill. Big Chill atau yang lebih dikenal dengan sebutan Heat Death of the Universe. Big Chill adalah hipotesis nasib akhir dari universe di mana entropi di alam semesta meningkat hingga batas maksimumnya. Peneliti sampai saat ini mempercayai bahwa teori Big Chill inilah teori yang kemungkinan paling benar. Dan jika benar, maka Big Chill ini akan terjadi atau maksimum entropi akan terjadi dalam waktu 10⁻106 tahun mendatang yang disebut Dark Era of the Universe. Jika kalian penasaran dan ingin penjelasan lebih lengkap, kalian bisa melihat video dari channel Kurzgesagt yang berjudul 3 Ways to Destroy the Universe. Lapisan 5. Di lapisan ini kita akan menyelami teori-teori yang lebih ke arah fiktif, tapi masih mungkin terjadi karena kita sebagai manusia tidak mengetahui 100% tentang alam semesta kita. Humanity Dethroned. Maksud dari topik ini adalah ada kemungkinan bahwa manusia sebagai makhluk tercerdas, apex predator, dan makhluk yang paling berkuasa di bumi, suatu saat nanti akan dijatuhkan kekuasaannya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi,
Tapi menurut saya kemungkinan tertingginya ada 3. Pertama, adanya spesies yang berevolusi atau berkembang menjadi memiliki kecerdasan dan kesadaran seperti manusia. Mungkin jika kita mendengar makhluk tercerdas kedua di bumi, ini adalah dari golongan apes atau kera. Skenario yang paling mungkin dalam hal ini bisa kita lihat di film sequel Planet of the Apes, di mana dalam film tersebut manusia berusaha menemukan obat untuk menyembuhkan Alzheimer, tetapi obatnya belum sempurna, malah menyebabkan kematian bagi manusia, tetapi menyebabkan monyet atau kera menjadi secerdas manusia. Kedua, adanya alien yang menginvasi bumi, dan ketiga, AI atau Artificial Intelligence menjadi memiliki kesadaran. Poin 2 dan 3 akan dibahas di topik-topik selanjutnya. Zombie Apocalypse. Akhirnya kita menuju lebih ke arah fiksi, walaupun enggak fiksi-fiksi banget sih. Zombie secara singkat bisa dikatakan mayat hidup, atau mungkin bisa juga diartikan makhluk hidup yang kehilangan kecerdasannya, lalu gerakannya dikendalikan oleh suatu makhluk hidup lain. Untuk zombie yang berasal dari manusia seperti di film-film, memang tidak ada di dunia asli ini. Tapi sebenarnya zombie ini di dunia nyata sudah ada, hanya saja tidak menyerang manusia. Sebagai contoh adalah zombie semut. Ya, semut bisa menjadi zombie karena terinfeksi oleh jamur yang bernama ini. Spesies jamur ini menargetkan dan menginfeksi berbagai serangga melalui spora mereka. Setelah infeksi terjadi, jamur parasit mengendalikan pikiran serangga, mengubah perilakunya untuk membuat penyebaran spora jamur lebih mungkin terjadi. Setelah semut atau serangga terinfeksi, maka jamur ini mengambil kendali penuh atas serat otot semut, memaksa mereka untuk bergerak sesuai keinginannya. Biasanya, ketika jamur ini menginfeksi semut, mereka mengubahnya menjadi zombie. Semut menjadi terdorong untuk naik ke puncak vegetasi yang tinggi, di mana mereka tetap menempel dan mati. Ketinggian yang tinggi memungkinkan jamur untuk tumbuh dan kemudian menyebarkan sporanya secara luas. Iya, itu adalah salah satu contoh dari zombie di real life. Untungnya belum ada kasus di mana sebuah organisme menginfeksi manusia lalu mengubahnya menjadi zombie. Paling-paling yang mendekati kata zombie dalam penyakit menurut saya adalah rabies. Namun rabies ini secara jelas dapat dicegah dan penularannya tidak se-ekstrim seperti virus zombie di film-film. Alien Invasion. Apakah kalian percaya bahwa alien itu ada? Kalau saya sih percaya-percaya, gak percaya. Alien yang dimaksud di sini bisa diartikan sebagai makhluk asing atau lebih mengarah kepada makhluk yang berasal dari luar bumi. Jika kita asumsikan alien itu adalah makhluk hidup seperti makhluk hidup yang ada di bumi, tentu saja alien pastinya hidup di atas planet. Lalu berapa banyak sih planet di alam semesta ini? NASA mengatakan saat ini lebih dari 5.000 eksoplanet telah diidentifikasi secara resmi melalui misi NASA, dan miliaran lainnya menunggu penemuan, dan itu hanya di galaksi Bima Sakti kita saja. Jika planet-planet di universe kita ini bisa dibilang sangat banyak sampai tak terhitung jumlahnya, maka pertanyaan yang pas adalah apakah mungkin alien itu tidak ada? Jika kita berpikir hanya sekedar makhluk hidup di luar bumi, alien ini kemungkinan besar pasti ada. Ya, karena kita tahu bahwa hewan, tumbuhan, bahkan bakteri, jamur, atau bahkan makhluk bersel satu juga merupakan makhluk hidup. Tapi apakah ada alien yang memiliki akal seperti kita manusia? Jawabannya kita tidak tahu, karena munculnya suatu kehidupan di sebuah planet dapat terjadi karena banyak faktor, sehingga menjadikan bumi merupakan planet yang sangat unik karena dapat menyokong kehidupan. Tapi jika kita berasumsi alien itu ada dan alien itu menginvasi bumi, apakah manusia akan tamat? Menurut saya jawabannya mungkin. Jika alien menyerang bumi dengan senjata fisik atau senjata militernya, umat manusia masih ada harapan untuk melawan balik, dan kemungkinan pasti kalah sih. Karena pikirin aja deh, alien yang sudah bisa berpergian antar bintang lalu berperang dengan umat manusia yang ngirimin manusia ke Mars aja juga belum. Tentu saja senjata alien itu jauh-jauh lebih canggih daripada manusia. Tapi untungnya kita memiliki perlindungan utama dari alien, yaitu mikrobiologi bumi. Ya, kita tahu bahwa alien yang menginvasi bumi bukanlah dari bumi, sehingga mereka tidak memiliki sistem kekebalan tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit di bumi ini. Bayangin aja, mereka udah jauh-jauh datang dari planetnya, terus pas turun ke bumi, malahan mati kena pilek, karena mereka gak punya imunitasnya. Skenario ini mirip kayak film The War of the Worlds.
Tapi masa sih makhluk cerdas yang mau invasi bumi, yang bisa berpergian antar planet dengan mudah, gak mikirin tentang pencegahan penyakit? Jadi kayaknya jika benar-benar ada alien yang mengunjungi bumi, kayaknya kita benar-benar fuck up deh. Punah sih enggak, palingan manusia menjadi spesies kelas 2. Grey Goo. Grey Goo mungkin adalah sebuah kata yang aneh untuk menjadi sebuah penyebab kiamat, tapi arti dibaliknya jauh lebih mengerikan dari nama yang tampak. Grey Goo adalah skenario bencana global, hipotesis yang melibatkan nanoteknologi molekuler, di mana mesin yang mereplikasi diri di luar kendali mengkonsumsi semua biomasa di bumi, sambil membangun lebih banyak dari diri mereka sendiri. Secara sederhana menggandakan diri mereka sendiri dengan cara memakan materi di bumi. Skenario yang saya pikirkan untuk kiamat Grey Goo mungkin berawal dari sebuah nanoteknologi yang dapat mereplikasi dirinya sendiri yang dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Namun entah kenapa mungkin hilangnya kontrol, malfunction, bahkan sampai dikendalikan oleh orang jahat, sehingga menyebabkan nanoteknologi ini memakan dan mereplikasi dirinya secara tidak terkendali. Sampai-sampai seluruh bumi mungkin akan dimakan oleh nanoteknologi itu sendiri. Apakah mungkin Grey Goo itu bisa menyebabkan kiamat? Menurut saya kemungkinannya sangat kecil, karena jika manusia yang menciptakan nanoteknologi tersebut, tentunya dengan adanya standarisasi dan hal lain sebagaimana macamnya, manusia harusnya tahu bagaimana menghancurkan atau menonaktifkan nanoteknologi tersebut. Namun jika nanoteknologi itu buatan alien, mungkin representatif yang paling mengerikan dari Grey Goo ini adalah seperti di film yang berjudul The Day the Earth Stood Still. AI Takeover. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. AI jika dilihat dari kapabilitasnya, atau bisa dikatakan dari AI yang paling bodoh sampai ke yang paling pintar, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Narrow AI, General AI, dan Super AI. Di mana Narrow AI ini adalah AI yang paling bodoh, karena jenis AI ini hanya bisa mengerjakan tugas yang spesifik, seperti Image and Facial Recognition System, Self-Driving Vehicle, dan pekerjaan-pekerjaan spesifik lainnya. General AI adalah AI yang lebih pintar dari Narrow AI. Kira-kira General AI ini adalah AI yang akan sepintar manusia, sedangkan Super AI adalah AI yang jauh lebih pintar dari manusia dan selalu menjadi lebih pintar setiap saatnya. Untuk saat ini, manusia baru sampai ke Narrow AI, karena sampai saat ini manusia belum mampu menciptakan AI yang memiliki kecerdasan dan rasa seperti manusia. Lalu, apakah manusia akan punah dikarenakan AI ini? Jawabannya, untuk Narrow AI sepertinya tidak akan mengancam peradaban kita. Tetapi jika sudah sampai General AI atau bahkan Super AI, mungkin saja manusia akan terancam kepunahannya, seperti di film Terminator. Bayangkan saja jika ada sebuah robot yang memiliki kecerdasan seperti manusia, pasti mereka memiliki keunggulan daripada manusia itu sendiri. Misalnya badan terbuat dari bahan anorganik, jadi istilahnya tidak akan mati dan lebih durable. Serta otaknya kan otak komputer, secara tidak langsung memori komputer itu tidak pernah lupa. Lalu bayangkan, jika kita saat ini menganggap AI itu sebagai alat dan budak, mungkin jika AI memiliki kecerdasan, mereka akan tersinggung dan malah balik menyerang manusia, karena mereka diperlakukan sebagaimana alat dan budak. So lost you are, Optimus. On Cybertron we were gods. And here, they call us machines. Ya, jadi jika di level General AI aja sudah bisa menjadi ancaman bagi umat manusia, apalagi sampai level Super AI. Walaupun begitu, jika Super AI berjalan sesuai dengan kehendak kita, maka kehidupan di dunia ini akan berasa seperti di surga. Maksudnya segala dan semua masalah akan terpecahkan. Dan pada akhirnya kehidupan di bumi ini menjadi sangat damai dan bahagia. Tapi jika Super AI ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka Super AI ini akan berkhianat kepada manusia. Karena dia tahu bahwa manusia bisa mematikan Super AI, sehingga Super AI yang berkali-kali lipat lebih pintar dibandingkan seluruh umat manusia digabungkan akan menemukan cara bagaimana dia bisa hidup dan mengeliminasi segala ancaman yang dapat mengancamnya. Banyak tokoh-tokoh pintar di dunia yang percaya bahwa ancaman AI itu bisa terjadi. Mark my words. AI is far more dangerous
appendix. Singularity. Dari kesemua topik yang ada di iceberg ini, singularity adalah menurut saya merupakan konsep dan ide yang paling menarik, di mana ternyata kepunahan manusia tidak selalu mengerikan. Kata singularity mungkin sering kita dengar dalam istilah astronomi, yaitu mengacu kepada black hole, yaitu sebuah region atau sebuah daerah di mana materi terkompres kepada satu titik dan semua konsep tentang ruang dan waktu tidak berlaku. Tapi yang kita maksud singularity di sini adalah technological singularity, yaitu titik hipotesis dalam waktu di mana pertumbuhan teknologi menjadi tidak terkendali dan tidak dapat diubah, mengakibatkan perubahan tak terduga pada peradaban manusia. Dalam singularity ini, menurut saya ada dua hal yang menjadi penemuan terakhir umat manusia, yaitu super AI yang sudah dijelaskan di topik sebelumnya, dan mind uploading. Yang saya maksudkan dari mind uploading ini adalah ketika manusia mampu mengupload pikiran atau kesadarannya ke sebuah sistem semacam internet atau apalah nanti namanya, sehingga manusia tidak lagi terikat dengan tubuh biologisnya dan menjadi makhluk digital. Dan bisa bayangkan seluruh umat manusia hidup di dalam internet. Jika bisa hidup di dalam internet atau sebuah server, kemungkinan semua keinginan yang kita inginkan bisa terwujudkan. Apa saja yang kita mau akan terjadi, dan kita sudah tidak perlu khawatir dengan kesengsaraan biologis seperti sakit, lapar, bahkan mati. Yang menjadi pertanyaannya adalah, jika manusia sudah menjadi makhluk digital sepenuhnya, apakah masih bisa disebut manusia? Dan apakah jika semua manusia melakukan mind uploading, maka secara tidak langsung umat manusia bisa dikatakan punah? Lapisan 6. Akhirnya kita berada di lapisan terakhir dari iceberg ini. Pada lapisan 6 ini, penyebab kiamat terjadi karena sesuatu yang bisa dikatakan abstrak atau random lah. Bahkan saking randomnya, mungkin kita akan berkata, what the f*** gitu. False vacuum decay. Kita tahu bahwa limit dari maksimum kecepatan untuk materi di alam semesta ini adalah kecepatan cahaya, yaitu sekitar sekian. Dan kabar buruknya, false vacuum decay ini terjadi secepat kecepatan cahaya. Jika false vacuum decay ini terjadi, maka bola atau gelembung akan mengembang dengan kecepatan cahaya dan akan menghancurkan apa saja yang disentuhnya. Pada akhirnya akan menghapus segala sesuatu yang dilewatinya. Pengertian dari false vacuum decay ini sebenarnya cukup rumit, tapi secara sederhana, false vacuum adalah sebuah hipotesis bahwa keadaan vakum alam semesta saat ini tidak sepenuhnya stabil, namun dalam keadaan metastabil. Dan salah satu yang dihipotesiskan dalam keadaan metastabil ini adalah Higgs field. Jangan tanya saya apa Higgs field itu, karena saya juga nggak ngerti. Tapi intinya Higgs field ini adalah yang bertanggung jawab kenapa partikel memiliki massa. Singkat cerita, untuk lebih memudahkan memahaminya, maka analoginya dapat dilihat seperti gambar berikut. Jadi hipotesisnya Higgs field alam semesta ini dikabarkan seperti bola yang berada pada lembah, di mana bola tersebut tentunya tidak akan berganti posisinya. Tapi nyatanya jika kita zoom, terdapat lembah lain yang lebih dalam, di mana bola tersebut bisa berpindah ke lembah tersebut dan tidak akan berganti posisi lagi, atau dinamakan true vacuum. Tapi ada kabar baiknya, sebenarnya ada hal yang lebih cepat dari cahaya di universe kita ini, yaitu konsep space atau ruang itu sendiri. Karena untuk saat ini kita tahu bahwa alam semesta mengalami pengembangan atau expansion yang lebih cepat dari cahaya. Misalkan vacuum decay sudah terjadi di tempat yang sangat jauh dari bumi, lalu karena alam semesta kita ini mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya, maka vacuum decay ini tidak akan pernah mencapai bumi. The universe disappearing due to a quantum flux. Apa lagi ini? Ini lebih abstrak dari topik-topik sebelumnya. Ini jika ditranslate akan berarti alam semesta menghilang karena flux kuantum. Intinya jadi alam semesta akan secara tiba-tiba menghilang. Sebenarnya saya tidak menemukan sumber atau artikel yang menyatakan bahwa alam semesta akan hilang secara tiba-tiba karena quantum flux. Yang saya juga nggak ngerti apa maksudnya. Tapi ada satu halaman di Googleology Fandom yang menyatakan bahwa quantum flux ini akan terjadi dengan kemungkinan sebesar segini. Ya, saya juga nggak tahu apa penyebutan untuk angka itu, tapi yang pasti kemungkinannya sangatlah kecil untuk terjadi. Di halaman Googleology itu juga, si penulis artikelnya mengetahui angka itu dari video YouTube, dan sayangnya video itu sekarang sudah tidak tersedia lagi di YouTube. Simulation Theory.
Siapa yang tahu atau pernah main game The Sims? Game yang mengatur-ngatur hidup orang di dalamnya. Game yang mensimulasikan kehidupan orang di dalamnya. Simulation Theory ini secara singkat seperti game The Sims, dan kitalah yang menjadi Sims atau karakter gamenya. Mungkin secara singkat yang dimaksud dengan simulation theory adalah teori yang mengatakan bahwa sebenarnya diri Anda dan apapun yang di sekitar Anda itu berada dalam simulasi. Kalau kita berpikir secara liar, maka muncul pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab, dan pertanyaan itu adalah, apa itu kenyataan? Apa benar kita itu nyata? Kita tidak tahu bahwa diri kita nyata atau tidak, dan itu ibarat karakter di game The Sims, di mana karakter-karakter tersebut tidaklah mengetahui bahwa dirinya berada di dalam simulasi, sama seperti kita yang tidak tahu bahwa kita berada dalam simulasi atau tidak. Mungkin bisa saja kita berada di dalam simulasi yang dikontrol oleh high dimensional being, atau oleh alien yang super canggih. Tapi jika benar kita berada di dalam simulasi, bagaimana cara manusia bisa punah? Simpel dan mudah saja, mereka atau alien yang mensimulasikannya tinggal mencabut kabel komputernya, sehingga menyebabkan simulasi itu berhenti dan mati. Tapi kalau saya nggak percaya sih, kita berada dalam simulasi. Everything that has a beginning has an end. Semua yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Kucing, kelinci, hewan, tumbuhan, dan manusia pada akhirnya pasti mati. Planet, bintang, galaksi, black hole, bahkan alam semesta kita dengan segala macam keagungannya pasti berakhir dengan kematian. Kita tahu bahwa ini adalah hukum alam yang kita tidak bisa lawan, di mana sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Yang menjadi pembelajaran terpenting dalam video Doomsday Iceberg ini bukanlah kita menjadi mengetahui teori-teori dan istilah baru seperti Big Crunch, Grey Goo, Vacuum Decay, dan sebagainya, melainkan kita menjadi sadar bahwa kita semakin dekat kepada akhir yang pasti datang, yaitu kematian.